Komunikasi interpersonal disebut juga sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal merupakan interaksi langsung antara dua orang atau lebih, di mana pengirim menyampaikan pesan secara lisan dan penerima merespon secara langsung. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal atau nonverbal yang terjadi antara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas dan terhubungkan dengan beberapa cara, seperti komunikasi yang terjadi pada kepala perpustakaan sekolah dengan peserta didik sebagai pemustaka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah interaksi yang berlangsung antara dua atau beberapa orang yang terjadi pertukaran pesan, baik verbal atau nonverbal. Kepala perpustakaan sekolah diharapkan mampu memahami bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan efektif kepada peserta didik sebagai pemustaka. Paradigma Lasswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu yang pertama, komunikator, yang kedua, pesan, yang ketiga, media, yang keempat, komunikan, dan yang kelima, efek. Perpustakaan merupakan lembaga yang menyediakan informasi melalui berbagai jenis bahan pustaka, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal di perpustakaan sekolah terjadi sebagai bagian penting dari proses penyampaian informasi oleh kepala perpustakaan sekolah kepada peserta didik sebagai pemustaka. Pustakawan berperan sebagai komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Pesan ini bisa disampaikan secara langsung seperti saat berdialog, atau secara tidak langsung melalui bahan pustaka. Pesan yang disampaikan berupa informasi atau pengetahuan yang dapat diakses melalui koleksi perpustakaan. Media yang digunakan dapat berupa bahan pustaka cetak seperti buku, atau bahan elektronik seperti e-book dan jurnal digital. Sebagai komunikan, yaitu peserta didik sebagai pemustaka, terutama pengguna aktif, dapat menerima informasi tersebut dan merespon sesuai kebutuhannya. Efek dari proses komunikasi ini adalah munculnya perubahan pengetahuan, sikap, bahkan perilaku pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan informasi. Dalam proses komunikasi, sering kali muncul gangguan atau noise yang membuat pesan tidak sampai secara utuh. Misalnya, suara berisik, ketidakjelasan istilah, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan status, dan tidak ada feedback. Melalui komunikasi interpersonal yang terstruktur, perpustakaan mampu menjadi pusat belajar yang efektif dan menyenangkan bagi seluruh pengguna. Perpustakaan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan juga sebagai pusat layanan informasi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, arah kerja menjadi tidak jelas, aturan tidak dipahami, dan kualitas layanan dapat terganggu. Ketidakhadiran peraturan, pembagian tugas, maupun sanksi yang tegas dapat berpotensi menimbulkan kebingungan dan melemahkan fungsi organisasi perpustakaan sekolah. Komunikasi interpersonal memiliki peran yang penting melalui sapaan, senyuman, dan ekspresi yang ramah, sehingga pengguna merasa dihargai. Sebaliknya, komunikasi yang minim respon dapat menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi yang berjalan baik mendukung kelancaran layanan, membantu pemustaka dalam memperoleh informasi, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lebih dari sekadar penyampaian pesan, komunikasi interpersonal membangun hubungan yang menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang hidup dan bermakna.